Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan modal kerja. Kalau pada sesi sebelumnya kita pernah membahas tentang modal, dan sesi sebelumnya juga kita tentang perhitungan pada rasio keuangan, mungkin di sini nanti akan terkait. Dan tentu saja tenang saja, pada sesi kali ini nanti kita tidak akan banyak membahas mengenai perhitungan, tapi kita akan fokus pada konsep ya, pada konsep seperti itu, alur dan sebagainya terkait dengan modal kerja. Oke, mari kita mulai. Oke, setiap perusahaan memerlukan yang namanya modal kerja atau working capital. Tanpa modal kerja, perusahaan itu tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Terlebih yang kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan operasional, yang itu mungkin daily, weekly, monthly, atau semester atau mungkin pada intinya yang itu bersifat produktif dan itu kegiatan yang dilakukan terus-menerus seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih modal kerja? Kenapa sampai diperlukan sekali oleh perusahaan? Pengertian dari modal kerja sendiri ini sama dengan aktiva lancar ya. Di mana aktiva lancar itu terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Modal kerja terus berputar pada perusahaan dengan masa perputaran kurang dari 1 tahun, ya, sama dengan aktiva lancar. Oleh karena itu, modal kerja juga disebut dengan aktiva dengan umur terbatas, yaitu kurang dari 1 tahun, karena memang aktiva lancar itu sendiri yang tadi yang disebutkan terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, memang perputarannya itu kurang dari 1 tahun, sehingga kita dapat melihat sifat dari modal kerja itu sendiri, yaitu yang pertama adalah umurnya singkat gitu ya, kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ini yang perlu diperhatikan, yaitu berbentuk uang tunai atau mudah dikonversi menjadi uang tunai. Jadi harus mudah dikonversi menjadi uang tunai seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat alur ya, ada alur di sini. Yang pertama ialah kita kalau melihat ini ada aktiva yang cair atau kas ya, liquid asset. Anggap aja kita kas, ini udah ada uang kas, perusahaan memiliki uang yang cair seperti itu. Kemudian kalau perusahaan punya uang, perusahaan itu bergerak di bidang produksi, ya akhirnya dia membeli bahan baku ya, produksi barang ya. Dia membeli bahan baku. Dari pembelian bahan baku ini akhirnya muncullah yang namanya persediaan bahan baku. Nah, dari persediaan bahan baku ini kemudian diproduksi. Ya, ada proses produksi untuk menjadi bahan jadi atau barang jadi di sini. Nah, di sini disebut dengan persediaan bahan jadi, karena setelah jadi pasti kita masuk ke persediaan inventory perusahaan. Nah, bahan jadi inilah yang nantinya akan dipromosikan, nantinya akan dijual, sehingga terciptalah penjualan. Nah, biasanya penjualan ini dengan cara kredit gitu loh. Kebanyakan mostly pakai kredit. Nah, penjualan kredit ini tentu saja menimbulkan yang namanya piutang. Ketika piutang timbul, tentu saja perusahaan harus melakukan kegiatan yang namanya pengumpulan piutang sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, sehingga nanti dari piutang ini lahirlah atau menjadi kas lagi, dan terus diputar terus, siklusnya seperti ini. Oleh karenanya dengan siklus yang seperti ini adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh perusahaan. Oleh karenanya modal kerja sangat-sangat diperlukan. Kasusnya misalnya pada perusahaan mebel, anggap saja pada perusahaan mebel, di mana aktiva lancar, perusahaan mobil punya aktiva lancar atau kas ya, akhirnya untuk membeli bahan baku di sini, pembelian bahan baku berupa kayu, mungkin kayu ya, kayu lapis, kayu gelondongan dan sebagainya, akhirnya diproses produksi menjadi mebel ya, lemari, kursi, meja dan sebagainya. Nah, ini siap nih, di persediaan di gudang ada nih persediaan nih. Nah, ini terjadilah penjualan itu secara kredit, akhirnya ada piutang, akhirnya ditarik lagi terus muter.
berputar terus. Seperti itu. Nah, modal kerja juga merupakan alat untuk mempertahankan diri dari kemungkinan timbulnya technical insolvency dari perusahaan. Technical insolvency sendiri menggambarkan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban-kewajiban lain yang harus segera dipenuhi. Jadi perusahaan itu tidak mampu bayar utang jangka pendeknya jatuh tempo. Ingat, utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek ini juga umurnya kurang dari 1 tahun, seperti itu. Sehingga kalau modal kerja ini tidak ada atau tidak bisa dikelola dengan baik, makanya timbullah yang namanya technical insolvency. Sebagai contoh misalnya, kalau tadi kita sudah membahas masalah kayu, ya, dimana sebagai contoh misalnya tidak ada kas di situ, akhirnya sebenarnya permintaan akan mebel banyak, ternyata perusahaan tidak mempunyai kas ya pada saat itu yang liquid, atau tidak mempunyai modal kerja yang lain yang sifatnya liquid, tidak punya modal untuk muter, ya udah permintaan banyak tapi ketersediaan atau perputarannya lemah gitu. Jadi terjadinya yang namanya technical insolvency. Hal ini juga bisa terjadi kalau misalnya pada diri tidak hanya di perusahaan. Kalau teman-teman ini sendiri main atau berdagang di Shopee misalnya. Nah, kita tahu di Shopee itu pakainya rekber ya, rekening bersama gitu. Sebagai penjual kita juga harus menentukan atau bisa mengatur modal kerja kita tuh harus pinter-pinternya ngatur modal kerja. Karena apa? Karena kalau tidak nanti kita bisa macet untuk berjualan di Shopee misalnya. Sebagai contoh ya, daripada nanti muter-muter. Sebagai contoh, teman-teman punya dagangan, taruhlah dagangan masker misalnya. Permintaannya lagi banyak nih. Wah, tapi teman-teman mungkin pada saat pertama modalnya berapa juta gitu untuk beli 100, untuk beli 1000 masker. Ingat ya, ketika ada yang beli itu masuknya ke rekber. Jadi walaupun ada yang beli, belum langsung masuk ke rekening penjual, belum masuk ke rekening kita. Kapan masuknya? Setelah barang itu sampai. Berarti di situ ada dana yang ditahan kan. Padahal pada hari-hari berikutnya ada pesanan lagi, dan modal kita untuk membeli masker ini atau membuat masker ini sangat-sangat terbatas. Nah, kalau misalnya biasanya semakin jauh ngirimnya di Indonesia bagian timur, semakin kita juga dana kita akan tertahannya akan lebih lama. Nah, kalau kita sudah habis modalnya untuk membeli, ternyata pemasukan atau pesanan makin banyak, otomatis di situ terjadi yang namanya technical insolvency itu. Sehingga kita harus pintar-pintar mengatur modal kerja kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, modal kerja itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal kerja cair, yang kedua adalah modal kerja yang kurang cair. Perbedaan pokok antara modal kerja cair dan kurang cair itu terlihat dari mudahnya komponen modal kerja dikonversi menjadi rupiah beserta tingkat konversinya. Modal kerja itu kan kemarin kita sebutkan, modal kerja itu ada uang tunai atau cash, surat berharga, dan piutang plus persediaan. Nah, ternyata ini dikategorikan menjadi dua. Modal kerja cair itu terdiri dari uang tunai, kas, surat berharga, dan piutang. Sedangkan persediaan masuknya ke kurang cair. Kenapa cash, surat berharga, dan piutang itu masuknya ke modal kerja cair? Karena komponen-komponen modal kerja ini di samping cash itu sendiri berbentuk uang, tapi surat berharga dan piutang itu mudah diuangkan dan tingkat konversinya dianggap 100%. Contohnya saja piutang. Kalau kita menghutangi atau ada piutang di perusahaan lain terhadap perusahaan kita sejumlah 1 juta, ya otomatis nanti ketika ditagih ya kurang lebihnya 1 juta sesuai dengan perjanjian awal, kredit di awal ya. Sejumlah sudah dihitung-hitung 1 juta, makanya dianggap tingkat konversinya 100, dan itu liquid dan pasti akan diperoleh oleh perusahaan, dianggapnya seperti itu secara normal. Adapun persediaan, kenapa dianggap sebagai modal kerja yang kurang cair? Karena apabila hendak dikonversikan ke rupiah, maka perlu 2 tahap. Harus menjual dulu, dan itu secara kredit, dan ada aktivitas untuk mengumpulkan piutang.
baru dapat dikonversi menjadi kas, sehingga disimpulkan bahwa tingkat konversi dari persediaan ini untuk menjadi kas uang tunai itu lebih rendah dari 100%. Kita bayangkan saja, tadi kita ambil contoh ke mebel ya. Mebel itu kalau mau kita misalnya ada tagihan utang jangka pendek jatuh tempo gitu, tapi ternyata uang tunai kita menipis atau sedikit atau belum menutup dari tagihan tersebut gitu. Kita melihat tapi ada persediaannya apa? Meja, kursi, lemari. Kan tidak mungkin bayarnya pakai meja, kursi dan lemari seperti itu. Meja, kursi dan lemari ini harus dijual dulu gitu. Di situ pun ada proses yang lama, promo, deal-dealan, negosiasi, baru dijual. Kreditnya pun ada penawaran macam-macam. Dari penjualan kredit pun ada proses yang cukup lama di situ. Apalagi kalau sudah deal masih harus melalui tahapan pengumpulan piutang persediaan, di mana tahap pengumpulan piutang persediaan pun ada prosesnya. Ada yang secara otomatis perusahaan yang memiliki piutang yang kita beri hutang itu secara otomatis, tapi ada bayar ya, tapi ada kalanya kita memang harus aktif untuk mengumpulkan piutang tersebut. Jadi sehingga ada dua proses, di mana setiap proses pun memiliki proses-proses yang lain, sehingga dianggap persediaan itu merupakan modal kerja yang kurang cair. Nah, modal kerja sendiri ada beberapa pengertian ya, ada dua di sini. Yang pertama adalah modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua adalah modal kerja bersih, net working capital. Di mana net working capital kita sudah pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita malah belajar untuk menghitungnya ya. Untuk modal kerja bruto sendiri ya bisa dibilang ini seluruh aktiva lancar ya, seluruh aktiva lancar. Modal kerja ya modal kerja bruto gitu. Modal kerja bruto di mana belum dikurangi, aktiva lancar ini belum dikurangi dengan kewajiban-kewajiban jangka pendek ya, hutang jangka pendek atau kewajiban yang harus segera dipenuhi. Adapun net working capital ya selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar atau hutang yang harus segera dipenuhi. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, net working capital ini diperuntukkan untuk pengendalian intern perusahaan dan juga untuk informasi bagi kreditur kredit yang memberikan kredit jangka panjang, gitu ya, memberi kredit jangka panjang. Sebenarnya masih ada sisa nggak sih untuk nanti masih ada selisih nggak sih untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Nah, ini modal kerja bersih itu yang seperti itu. Sebagai contoh kita lihat ya, ini PT Karya Utama. Komposisi modal kerjanya itu seperti ini. Di kiri ada aktiva lancar, di kanan ada hutang lancar, di mana total aktiva lancar itu 10 juta dan total hutang lancar itu ada 5 juta. Kalau dilihat dari komposisi di atas, berapa modal kerja brutonya atau modal kerja saja? Ya seluruh aktiva lancar atau nominal 10 juta. Adapun ketika ditanya net working capitalnya berapa atau modal kerja bersih kapitalnya berapa, ya 5 juta karena selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 10 juta dikurangi 5 juta ketemu 5 juta. Jadi 5 juta ini bukan berasal dari 5 juta yang ada di sini. Intinya selisihnya saja seperti itu. Nah, kalau sudah mengetahui pengertian dari yang namanya modal kerja, ternyata modal kerja itu ada berbagai jenis ya. Yang pertama ada modal kerja permanen, yang kedua ada modal kerja variabel. Kalau kita sering dengar di bisnis itu ada biaya tetap dan ada biaya variabel, kurang lebihnya mirip-mirip ya. Dimana modal kerja permanen ini ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Adapun modal kerja variabel itu ada modal kerja musiman dan ada modal kerja siklus serta modal kerja darurat. Untuk pengertian lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk modal kerja variabel merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan atau dengan perubahan jumlah output. Itu juga bisa sama kayak biaya variabel ya, dimana jumlah permintaan terhadap produk otomatis biasanya berubah. Perusahaan kan itu sesuai dengan potensi pasar, permintaan pasar, dan pasar itu kan mintanya kadang berubah. Sebagai contoh, kalau di perusahaan otomotif ya, kadang
yang lagi banyak permintaan itu dari Honda, ya kok Honda ya akhirnya biaya variabelnya mungkin saat itu naik gitu. Tapi kadangkala turun dan sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam kalau dari sisi perusahaan perlu modal kerja variabel yang nanti naik dan turun sesuai dengan perubahan permintaan. Tentu saja perubahan permintaan ini akan berpengaruh terhadap modal kerja bagi perusahaan. Di mana nanti kita akan bagi tadi ya menjadi 3, modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Untuk modal kerja musiman, ini modal kerja yang disebabkan oleh fluktuasi musim, tergantung musimnya. Misalnya pada musim hujan, perusahaan yang memperjualbelikan payung mempunyai persediaan yang lebih besar. Saat musim hujan, otomatis perusahaan produksi payung ini akan memproduksi payung lebih banyak. Nah, ini membutuhkan modal kerja variabel yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketika musim hujan berakhir atau sudah masuk ke musim kemarau. Dan tentu saja modal kerja yang diperlukan akan bertambah ya di atas modal kerja normal sampai dengan berakhirnya musim hujan. Nah, yang kedua ada modal kerja siklus. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sebagai akibat dari fluktuasi konjunktur. Fluktuasi konjunktur itu adanya perubahan-perubahan pada perekonomian gitu ya. Perekonomian itu kan upside down ya, naik, kadang turun gitu. Contohnya kalau turun misalnya kebutuhan modal kerja pada saat terjadi resesi ekonomi, saat perekonomian menurun dan lebih kecil dibandingkan saat perekonomian meningkat. Pada kasus corona seperti ini gitu, pada kasus corona yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini, otomatis banyak negara-negara, kalau teman-teman mencoba untuk browsing, banyak negara-negara yang mau jatuh ke jurang resesi gitu ya. Perekonomiannya itu turun tajam gitu, kondisi ekonominya itu turun sangat tajam dan drastis gitu. Nah, ini otomatis akan berpengaruh pada industri-industri yang bergerak pada negara tersebut. Dan di industri-industri tersebut ada perusahaan-perusahaan yang terdampak yang bergerak pada tiap industri gitu. Otomatis ketika macet, perekonomian macet dan lesu, tidak, konsumen juga mulai keep dananya, tidak muter ya, ekonomi tidak berputar dan sebagainya, otomatis perusahaan tidak akan memproduksi lebih banyak produk gitu, yang dimana ini berpengaruh pada modal kerjanya. Saya seperti itu. Berbeda ketika ekonomi meningkat dan perekonomian sedang bagus gitu, otomatis perusahaan, dana masyarakat mutar dan sebagainya, otomatis perusahaan akan meningkatkan modal kerjanya untuk menciptakan misalnya output atau produk sesuai dengan permintaan yang ada, seperti itu untuk modal kerja siklus. Adapun untuk modal kerja darurat, ini modal kerja yang berubah-ubah karena terjadinya hal yang tidak terduga. Contohnya hal yang tidak bisa dikendalikan perusahaan, seperti adanya mogok kerja, ada peraturan pemerintah yang tiba-tiba mendadak merubah iklim bisnis, iklim industri dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Dana darurat atau modal kerja darurat ini harus dipertimbangkan apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Masuk ke modal kerja permanen. Nah, modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus secara teratur ada pada perusahaan untuk mendukung operasi-operasi yang harus dijalankan perusahaan. Pada intinya, mau berapapun permintaannya tidak begitu terpengaruh pada modal kerja permanen ini. Sama dengan biaya tetap ya, ibaratnya biaya tetap. Jadi mau ada permintaan naik, permintaan turun, ya permanen harus keluar segitu gitu. Nah, di sini dikategorikan menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk modal kerja primer, ini adalah modal kerja minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mempertahankan atau melanjutkan hidupnya. Pokoknya perusahaan harus menyiapkan dana sekian gitu. Ini baru perusahaan bisa jalan. Gitu. Contohnya seperti itu. Adapun modal kerja normal, ini yang diperlukan perusahaan untuk mendukung operasi-operasi dari perusahaan yang ada. Operasi normal dari perusahaan sering dikaitkan dengan luas produksi dari perusahaan tersebut. Operasi normal menghasilkan produksi normal dapat berubah setiap periode. Kalau ini bisa berubah, tapi perubahannya tidak sedrastis variabel. Contohnya,
sebuah perusahaan pabrik gitu ya dengan kapasitas produksi 10.000 setiap harinya gitu. Ini kondisi normalnya. Ketika normalnya seperti itu ya butuh modal kerja yang nominalnya bisa menghasilkan 10.000 pieces gitu. Tapi mungkin akan ekspansi beberapa tahun ke depan. Setiap beberapa tahun akan ekspansi yang tadinya produksinya 10.000 menjadi 20.000. Akhirnya mungkin beli mesin lagi dan mesin itu perlu penyusutan dan sebagainya. Nah, itulah modal kerja normal akan berubah saat periode, tapi perubahannya itu mungkin dalam jangka waktu tertentu, tidak setiap waktunya, tidak jumlah sesuai dengan jumlah permintaan. Kalau permintaannya tiba-tiba enggak jadi 20.000 tapi jadinya 15.000, ya karena kapasitasnya 20.000 ya tetap harus mengeluarkan tetap modal kerja yang mengeluarkan untuk 20.000 seperti itu. Karena untuk bayar mesin, bayar penyusutannya dan sebagainya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan terkait kebutuhan modal kerja. Idealnya berapa sih kita butuh modal kerja? Apabila jumlah modal kerja itu lebih kecil dari yang diperlukan, maka perusahaan dapat kehilangan pasar. Kenapa kehilangan pasar? Coba kita contohkan. Misalnya perusahaan itu ada permintaan pasar sebanyak sekian gitu dan itu harus membutuhkan dana 100 juta. Tapi ternyata perusahaan nggak punya dana 100 juta, hanya punya 80 juta. Otomatis perusahaan itu tidak bisa, salah satunya ya, tidak bisa memenuhi permintaan pasar gitu. Ketika ada delay produksi, satu delay produksi itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kalau produksinya permintaan pasar tidak dipenuhi juga, mungkin pasar itu yang tadinya customer satu perusahaan akan beralih ke perusahaan yang lain, produk yang lain. Oleh karena itu resikonya besar dapat kehilangan pasar. Sebaliknya pun apabila jumlah modal kerja yang ditetapkan lebih banyak dari yang diperlukan perusahaan, itu bisa mengurangi rentabilitas atau mengorbankan rentabilitas dari perusahaan khususnya yang modal sendiri seperti itu. Kemarin kita sudah bahas masalah rentabilitas ya. Nah, akhirnya dari modal sendiri berkurang juga. Yang mana yang ideal? Yang ideal adalah di tengah-tengahnya. Tidak kurangan, tapi kalau lebih tidak terlalu banyak yang itu mempengaruhi rentabilitas. Oleh karenanya, kebutuhan modal kerja harus didasarkan pada apa? Keamanan, resikonya, dan rentabilitasnya. Adapun faktor utama yang mempengaruhi besarnya modal kerja dari perusahaan, faktor-faktor tersebut antara lain. Yang pertama adalah dalam menentukan yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja atau menentukan modal kerja, kita harus melihat rencana penjualan sesuai dengan potensi pasar. Oleh karenanya kita harus tahu dulu nih potensi pasar itu berapa banyak, seberapa besar, sehingga kita harus butuh modal kerja sekian gitu. Dan udah di downgrade ke rencana penjualan gitu. Kita bakalan bulan depan akan memproduksi dan menjual sebanyak berapa pieces, itu harus ada karena itu nanti akan berpengaruh pada modal kerja. Yang kedua, perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja itu bermacam-macam, tergantung produksi. Mungkin produksi mebel akan berbeda dengan produksi masker. Mungkin produksi masker akan berbeda dengan produksi alat-alat pertanian dan sebagainya. Ini makanya modal kerja ini berputar. Kapan produksi, kapan balik modal, kapan produksi, kapan ngumpulin piutang. Itu perputaran modal kerja itu harus disesuaikan. Kebijaksanaan mengenai jumlah piutang, persediaan, dan jumlah kas yang dengan perusahaan juga sama, ada kaitannya dengan perputaran modal kerja. Jumlah piutangnya yang maksimal itu berapa, boleh perusahaan itu memberikan piutang. Ketersediaan berapa, jumlah kas yang diinginkan perusahaan itu harus ada berapa. Sebagai contoh tadi kita ngobrol masalah Shopee ya, perputaran modal kerja. Ya kalau macet, pertama kali kita punya 10.000 masker, di hari pertama kita udah laris 1.000, hari kedua laris 4.000, di hari ketiga laris 5.000, itu kan udah 10.000 gitu. Di hari keempat ada orang mau beli, kita mau beli masker nggak ada modal gitu. Oh ternyata perputarannya itu cepet banget 3 hari. Berarti ketika masker itu harus habis di siklusnya adalah di 3 harian, berapa modal yang harus dimiliki untuk
untuk mengembalikan modal atau untuk muter lagi gitu. Misalnya dana yang tertahan seminggu lagi baru balik untuk muter lagi, berarti kan harus sedia misalnya dalam 10.000 masker perlu dana 10.000. Kalau misalnya seminggu itu siklusnya adalah 3 kali, ya berarti harus ada dana minimal adalah 30.000 untuk 30.000 masker seperti itu gitu. Kalau siklusnya cepat habis. Maka dari itu perputaran modal kerja itu sangat mempengaruhi yang lain, termasuk kebijaksanaan jumlah piutang, persediaan, dan jumlah kas. Nggak bisa kita yaudah yang penting laris, ketika laris terus habis itu nggak punya modal muter, macet jualannya, itu juga bisa kita kehilangan pasar di situ. Nah, oleh karenanya gimana sih cara kita memperoleh dana dari modal kerja? Misalnya kita butuhnya berapa, dananya dari mana? Nah, yang pertama alurnya adalah menetapkan besaran modal kerja. Tadi sesuai dengan rencana penjualan, potensi pasar, sesuai dengan perputarannya dan kebijakan piutang, ketersediaan, dan yang lainnya. Ketika kita sudah menentukan besaran dari modal kerja, baru kita menetapkan sumber pembelanjaannya. Jangan kebalik gitu. Jangan sampai kebalik. Nah, menetapkan sumber pembelanjaan ini itu bisa dari utang dan modal sendiri. Ingat ya, tidak boleh kebalik. Itu kayak gini. Kita butuh berapa sih modal kerjanya? Yaudahlah, adanya berapa nih dari utang sama modal sendiri. Akhirnya dikumpul 50 juta, padahal aslinya kita butuhnya 100 juta. Yaudahlah, kalau misalnya 50 juta jalan-jalan aja, itu malah nggak optimal. Harusnya ditentuin dulu 100 juta. Akhirnya kita akan berusaha untuk memperoleh 100 juta itu dari mana? Dari mana? Dari utang atau modal sendiri. Gimana utang itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang, dan yang modal sendiri itu ada modal saham dan laba ditahan. Termasuk modal saham itu saham biasa dan saham preferen. Nah, modal kerja variabel sendiri, kalau untuk modal kerja variabel ya tadi sudah dijelaskan, itu bisa disokong dibelanjai dengan utang jangka pendek. Adapun modal kerja permanen dibelanjai dengan utang jangka panjang dan modal sendiri. Pada dasarnya utang jangka pendek itu untuk membiayai aktiva lancar atau modal kerja di sini. Adapun untuk jangka panjang itu bisa dua, untuk aktiva tetap maupun aktiva lancar, atau untuk modal kerja bisa, untuk aktiva tetap juga bisa. Begitu juga dengan modal sendiri. Oleh karenanya ini hanya dibalik saja pengertiannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana variabel berasal dari utang jangka pendek, modal kerja permanen dari jangka panjang, dan modal sendiri. Untuk kreditur yang memberikan utang kepada perusahaan, yang kreditur jangka pendek, itu lebih berkepentingan dengan kekuatan neraca perusahaan, kualitas dari aktiva, dan sebagainya. Adapun jangka panjang itu lebih melihat laporan laba rugi dan cash flow perusahaan. Nah, ini sebagai tambahan saja bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam membelanjai modal kerja. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena cukup banyak ya. Nanti teman-teman yang mau terjun dan mau mendalami ini bisa melihat sendiri atau browsing sendiri terkait dengan pendekatan-pendekatan ini. Di antaranya aja pendekatan penyesuaian, pagar, konservatif, dan agresif. Seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan modal kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.